Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Keputrian Janur Biru bersama Umi Raisya. Nah, kali ini Umi di sini nggak sendirian. Umi akan undang guru favorit kalian, guru BK. Namanya Umi Intan. Umi Intan. Ini ya Umi. Yuk. Jadi pada kenal kan sama Umi Intan. Umi Intan apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Sehat lahir batin. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini mau memberikan materi keputrian di tengah terik matahari. Ini kayaknya agak-agak membakar ini. Membakar apa nih? Membakar kulit dan semangat. Gitu ya Mi. Tapi nggak apa-apa kan demi siswa-siswi tercinta. Betul. Demi tanggung jawab dunia akhirat kita ya kan Mi. Iya, insya Allah. Mi. Jadi Mi, hari ini tema kita, Mi udah tahu? Jadi tema kita hari ini Birrul Walidain. Birrul Walidain. Itu memang nggak asing lagi tuh sini. Birrul Walidain. Nah, kenapa nih? Kenapa dengan tema Birrul Walidain Umi mengundang Umi Intan untuk memberikan materi untuk kamu semua? Karena ini ada hubungannya dengan kebekaan. Iya kan Mi Intan? Jadi mohon penjelasannya terkait Birrul Walidain dan kaitannya dengan kebekaan nih Mi Intan. Kalau untuk Birrul Walidainnya sendiri itu kan Mi, itu artinya berbakti kita kepada orang tua. Bagaimana kita itu sebagai anak bisa berbakti kepada orang tua sejak kita menghirup udara di dunia ini. Loh, Mi, berarti baru lahir pun kita harus berbakti, Mi? Ya iya, harus berbakti. Jadi berbakti itu harus kita dasarkan dari sejak kita bernafas, sejak kita dilahirkan dari dunia ini itu kita harus benar-benar bisa paham bahwasanya orang tua itu memang harus kita hargai dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Gitu ya Mi Intan ya. Oke. Jadi kaitannya untuk kebekaan itu Mi, kita ini kan di sekolah nih. Nah, bukan berarti kalau kita di sekolah itu kita terlepas dari yang namanya orang tua. Nah, itu enggak Mi. Gitu. Jadi dimanapun kita berada, termasuk kita berada di sekolah, tetap ada orang tua. Orang tuanya siapa ya? Ya orang tua itu adalah guru-gurunya yang di sekolah Mi. Siapa itu guru-gurunya? Ustadz dan Umi yang ada di sekolah yang mengajari kita ilmu, baik itu ilmu pengetahuan ataupun ilmu tentang etika gitu. Jadi di sekolah itu orang tuanya adalah guru. Nah, makanya kita sebagai siswa itu tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh melawan kepada guru. Sangat-sangat tidak boleh tidak menghargai guru. Contohnya apa? Berkata kasar sama guru. Nah, itu berarti sama aja kamu itu berkata kasar kepada orang tua kamu. Kemudian nanti jika ditegur sama guru, "Hei kamu, kenapa kamu tidak pakai ini ya? Namanya ini handshake. Terus kamu nggak jawab, tapi dalam hati kamu males sekali nak marah sama guru, mau minta ini." Nah, itu nggak boleh. Itu namanya juga kamu melawan di dalam hati, melawan menggerutu. Sering tuh kan, kita tahu dari mimik wajahnya gitu. Itu sama juga kita melawan guru, melawan orang tua. Itu sih Mi kaitannya. Gitu ya. Oh, jadi begitulah penjelasan terkait arti dari Birrul Walidain dan kaitannya dengan kebekaan ya Mi Intan ya. Mi Intan, ayo kita jalan-jalan bentar yuk. Iya, memang udah agak-agak kita jalan sedikit. Sudah meleleh ya. Ini loh Mi sebenarnya. Jadi Mi Intan bisa kasih tahu gak sih pedoman atau perintah untuk kita berbakti kepada orang tua? Sebenarnya itu dari mana sih asalnya? Kalau untuk kita berdasarkan Al-Quran itu ada di surat An-Nisa ayat 36 ya nak ya. Itu kita bisa lihat di dalam Al-Quran itu di surah An-Nisa ayat 36 perintah Allah yang benar-benar menyatakan bahwasanya kita sangat-sangat wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan kalau dikasih pilihan nih kita Mi, ayo kamu pilih mana? Berbakti kepada orang tua kamu atau perang fisabilillah? Iya. Perangnya kemana tuh Mi? Ya kemana aja kamu mau, silakan kamu berperang. Tapi ada dua pilihan, mau perang atau berbakti pada orang tua. Nah, Allah sangat-sangat mewajibkan bahwasanya kita itu harus memilih berbakti kepada orang tua. Nah, sampai segitunya dibandingkan dengan perang ini, kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Jadi memang orang tua itu nomor satu dibandingkan dengan yang namanya kita harus berjihad ke
negeri manapun yang walau mengatasnamakan membela agama. Iya, jadi Mi, saya juga pernah mendengar tausiah tentang berbakti kepada orang tua. Ketika walaupun kita dalam keadaan sholat wajib, kita berhak untuk mempercepat gerakan sholat kita. Tahu bacaannya. Iya, misalnya gini Mi, bacaan ayat pendeknya, kita pilih Al-Ikhlas. Ayat rakaat pertama kita baca Al-Ikhlas 1 ayat, rakaat kedua 1 ayat selanjutnya, kayak gitu, agar lebih cepat. Jadi kita bisa menyegerakan panggilan orang tua. Misalnya orang tua kita memanggil kita, membutuhkan kita, gitu Mi. Bahkan di sholat wajib pun kita diutamakan juga orang tua. Oh, berarti contoh nih saat kita sholat Allahu Akbar, sedang baca surat pendek nih kan nih. Iya. Terus tiba-tiba Intan atau Raisa. Nah, itu kita nggak apa-apa kan, berarti mempercepat bacaan sholat kita gitu Iya, ya. Supaya kita bisa menjawab panggilan dari orang tua. Menyegerakan. Nah, kemudian Mi, ada juga sih ini pengingat buat kita juga kan Mi. Saya juga pernah dengar tausiah yang lainnya, bahwasanya saat kita sholat, nah kalau untuk kita percepat kan, kalau logikanya gini nanti buru-buru gitu kan. Nah, jadi solusi lainnya itu ada Ustadz apa gitu saya lupa. Cara kita saat kita sholat tiba-tiba dipanggil orang tua kita, nah kita perbesar suara kita. Supaya apa? Supaya orang tua itu mendengar. Oh, anak saya ternyata lagi sholat gitu. Jadi yang biasanya kalau kita sedang baca Al-Fatihah dalam hati, ya udah kita ucapkan, kita kuatkan suara kita. Jadi ya langsung Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah gitu-gitu. Jadi intinya gimana caranya supaya kita itu ngasih kode, ngasih tanda bahwasanya oh kita tuh lagi sholat. Nah, jadi orang tua pun dengan sendirinya berhenti memanggil kita. Jadi kita juga nggak berdosa, orang tua juga nggak kecarian, gitu sih Mi. Jadi tadi dalam surah An-Nisa ya Mi ya, An-Nisa ayat 36. Ada juga nih di dalam surah Al-Isra penggalan ayat ke-23, yaitu fala taqul lahuma uffin. Ya, ini artinya janganlah kamu berkata perkataan kepada keduanya, kepada kedua orang tua kamu. Jadi nih sebenarnya yang dimaksudkan dari ini adalah ketika kita mengucapkan itu bukan berarti kita langsung kalau dulu kita masih kecil kan dibilang kalau memperbesar api neraka gitu. Gimana tuh Mi? Semakin besar api neraka untukmu gitu kan. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi lebih kepada menjaga perasaan orang tua. Ketika kita bilang menggerutu, itu kan kayak sama saja menyakiti hati orang tua. Jadi berasal dari situlah perkataan yang jangan bilang nanti berdosa gitu. Berarti kalau kita tidak menjaga perasaan orang tua itu juga bakal menyebabkan dosa kita itu ya. Nah, jadi dengan kita dengan kita menjaga perasaan orang tua kita, menjaganya gimana Mi? Itu tadi kita tidak sampai menyakiti hati orang tua. Nah, itu juga bisa buat nambah pahala kita. Tapi kalau kita nggak peduli gitu dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita bilang ke orang tua, nggak peduli efeknya itu apa, ya itu tadi memang terlihat kesannya nggak apa-apa, cuman orang tua itu menangis loh, menangis dalam hatinya, sedih. Nah, kalau sudah orang tua nangis, satu tetes air mata yang keluar, siap-siaplah itu bakal jadi bekal buat kamu. Bekal kemana nih? Bekal kemana itu ya? Bukan bekal supaya kamu jadi musafir, enggak. Nah, bekal kamu itu timbangan itu bakal berat ke kiri. Karena apa? Karena setiap kamu bicara, setiap kamu mengucapkan sesuatu itu kamu selalu menyakiti hati orang tua dan orang tua selalu menangis. Jadi hati-hati. Itu tadilah makanya dibilang ya kan Mi, kata aja tidak boleh, apalagi sampai kamu itu membuat orang tua kamu menangis. Itu dia kan Mi. Iya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Boleh. Terkait dengan keutamaan berbakti kepada orang tua nih Mi. Tentu suatu perintah dari Allah itu ada keutamaannya. Ya kan? Oh, iya, betul. Bisa Umi bantu saya untuk menjelaskan kepada anak-anak kita tersayang apa sih keutamaan bakti kepada orang tua? Keutamaan ya, keutamaan yang pertama itu sudah otomatis lah ya, terbuka lebar-lebar
Pintu rumah. rezeki. Pintu rezeki. Pintu rumah, pintu rezeki. Pintu rezeki. Oke, yang pertama keutamaannya adalah terbuka lebar pintu surga. Pintu surga itu kalau memang kita benar-benar kita ini menjaga ucapan kita, menjaga sikap kita demi orang tua kita. Tuh, terbuka lebar pintu surga. Udah, selain pintu surga, Mi, pintu rumah otomatis terbuka, Mi. Iya. Karena kalau orang tua nggak marah, orang tua marah lah dulu ya. Karena kalau orang tua marah, dikurung kita kan. Terus pintu dompet juga terbuka nanti. Ya karena ya. Kalau orang tua marah, pintu dompet itu agak susah terbukanya. Dan yang kedua, keutamaan selanjutnya. Keutamaan selanjutnya itu Allah akan memberikan kita kemudahan. Jadi apapun itu kita mudah. Contohnya itu saat kita datang ke sekolah nih, ikuti pelajaran. Nah, karena kita selalu menjaga hati orang tua kita, menjaga perasaan orang tua kita, Allah akan mempermudah kita untuk menyerap semua ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru kita saat kita di sekolah. Gitu. Jadi berkah dia, Mi. Nah, tuh itu yang kedua ya, Mi ya. Yang pertama tadi mempermudah membuka segala pintu. Pintu surga, pintu rumah, pintu dompet. Yang kedua berkah kita dipermudah dalam menyerap semua ilmu yang diberikan guru kita di sekolah. Sesuai dengan hadisnya kali ya, Mi ya. Iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait dengan menjaga perasaan orang tua, terutama ibumu, kemudian ayahmu. Ya. Jadi ibunya 3 kali ya. Iya. Yang ketiga itu apa yang kita minta sama Allah saat kita berdoa, Allah itu akan mengabulkannya, Nak. Kenapa? Karena kita termasuk anak yang soleh. Kenapa dibilang anak soleh? Karena kita selalu menjaga hati orang tua kita berbakti pada orang tua kita. Jadi yang kita minta sama Allah itu dikabulkan Allah. Itu. Kemudian terakhirnya kan, Mi, kenapa Allah mempermudah langkah kita, mempermudah penyerapan kita ke materi yang diberikan guru-guru? Itu karena apa? Karena Allah sudah cinta sama kita. Allah ridho sama kita. Kalau udah Allah cinta, Allah pasti akan kasih semuanya untuk kita. Itu keutamaan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi Intan, tadi kita sudah membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya, benar. Iya kan? Pembahasan selanjutnya tentang amalan dalam berbakti kepada orang tua. Itu apa aja sih, Intan? Kalau untuk amalannya sebenarnya di kehidupan sehari-hari aja tuh. Iya. Yang pertama itu ini kita jabarkan lah ya, biar anak-anak soleha kita ini benar-benar ternyata yang seperti ini itu amalan ya, gitu ya kan. Oke, yang pertama anak Umi harus dengar ya, dicatat juga. Jadi untuk amalan kita dalam berbakti kepada orang tua itu yang pertama sekali itu tidak membentak orang tua. Nah, dari awal kan kayaknya ya, Mi, kita bahas itu kan, tidak boleh membentak orang tua, jaga ucapan, jaga sikap. Nah, kalau membentak itu berarti jatuh pada intonasi ya, Mi. Iya. Nah, nadanya. Nah, jadi walaupun kita bilang, "Ma, saya mau tidur dulu," dengan, "Ma, saya mau tidur dulu." Nah, itu beda ya. Jadi harus berkata dengan perkataan yang lembut ya, Mi ya. Intonasinya, nadanya gitu ya, Nak ya. Jadi yang pertama amalan itu adalah tidak boleh membentak orang tua. Nah, ada sering atau enggak sering orang ini? Waqullahumma qaulan karimah. Jadi berkatalah kamu kepada orang tuamu dengan perkataan yang lemah lembut, yang karim, yang baik. Itu dia, nah. Dan yang kedua, Umi, itu kita harus meringankan beban orang tua. Contoh. Nah, yang pertama tidak boleh membentak orang tua, yang kedua meringankan beban orang tua. Contohnya, anakku, yang sangat-sangat mudah kita jumpai sehari-hari itu, contoh meringankan beban orang tua yang sangat mudah saat kita pulang sekolah. Loh, kenapa pulang sekolah? Apa itu? Ayo, kenapa pulang sekolah, Mi? Iya, kenapa? Karena masih banyak Umi lihat, Umi dengar aduan dari orang tua bahwasanya pulang sekolah, di mana sepatu dilepas, di situ diletakkan. Jadi itu kan sepatu dilepas di depan pintu tuh. Nah, sementara tempat sepatu itu ada di balik pintu. Iya. Jadi yang bakal naruh sepatu kamu itu ke tempat sepatu itu siapa?
orang tua. Nah, kalau orang tua yang kamu suruh, memang kamu nggak mengucapkan, "Mak, tolong sepatu tuh letakkan di rak sepatu." Memang nggak ngucapin gitu, tapi kan secara nggak langsung itu kamu namanya menambah beban orang Bahkan tua. hal sesimpel itu pun bisa mengurangi beban orang tua ya Mi ya. Iya. Selain itu tadi udah ada beberapa amalan ya Mi ya, amalan berbakti kepada orang tua. Amalan terakhir nih Mi, untuk berbakti kepada orang tua nih, apa nih? Amalan yang terakhir kali itu setiap kita sholat, bukan setiap kita sholat aja sih, memang dimanapun kita Setiap berada, kita wajib mendoakan orang tua kita gitu. Jadi kalau untuk sholatnya, setiap habis sholat itu doanya itu ada Mi kan memang. Ada. Nah, yuk doa sama-sama yuk. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Jadi itu doa yang bisa kita doakan setiap kali kita selesai sholat. Tuh. Ya Mi, gimana Mi? Saya kadang-kadang lupa Mi, lupa bahasa Arabnya Mi, lupa doa bahasa Arabnya gimana Mi? Ya nggak apa-apa. Silakan kamu doa pakai bahasa Indonesia. Intinya kamu harus tetap mendoakan orang tua kamu. Nggak hanya selesai sholat, tapi dimanapun kamu berada. Contoh Mi, dimanapun kamu berada. Nah, saat kamu di sekolah nih, malamnya itu kamu dapat kabar bahwasanya orang tua kamu mau pergi ke rumah nenek, mengunjungi nenek sedang sakit. Ini misal ya nak, misal. Jadi saat di sekolah itu kamu teringat, oh iya, mama mau pergi nih sama papa ke rumah nenek. Udah? Nah, di situ kamu bisa aja doa dalam hati. Ya Allah, selamatkanlah orang tua saya dalam perjalanan ya Allah. Sampaikanlah dengan selamat orang tua kami di tempat tujuannya agar bisa jumpa melihat nenek yang sedang sakit. Jadi hal termudah, hal kecil dan sangat mudah memberikan dampak besar adalah doa ya Mi ya. Iya, betul. Doa untuk orang tua. Oke. Gitu. Jadi ada juga nih Mi beberapa kisah-kisah terkait dengan berbakti kepada orang tua. Ada seorang ulama, dia sedang memberikan materi nih kepada siswanya. Jadi ibunya memanggil, manggil tuh dalam untuk ini Mi, untuk memasukkan ayam ke kandang. Masukkan ayam ke kandang nak, kata si ibu. Si ulama ini langsung bergerak dari tempatnya duduk ke tempat itu. ibunya, ke kandang ayam itu kan. Padahal itu sesimpel masukin ayam ke kandang doang gitu. Tapi tetap dia mengutamakan ibunya. Padahal dia si ulama ini sedang mengajarkan siswanya. Oh, gitu. jadi apapun kegiatannya stop, tinggalkan. Sebentar saja. Sebentar saja. Nggak ada salahnya. Gitu. Itu salah satu contohnya ya Mi ya. Baiklah, alhamdulillah ya Mi, udah lumayan banyak nih pembahasan kita dari tadi nih terkait dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Semoga dengan harapan anak-anak Umi, anak-anak kita nih bisa langsung mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi dengan dengan kalian mengaplikasikan ini, ilmu ini, informasi ini, insya Allah orang tua kalian pasti bakal senang, bakal sangat bersyukur bahwasanya anaknya itu mengalami perubahan yang baik pastinya ya kan Mi ya. Oke? Dan ini ya, selamat menyaksikan, selamat mengaplikasikan, sampai bertemu lagi di keputrian selanjutnya. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.